Sahabat Sehat Indonesia, selamat berjumpa lagi di channel ini ya. Dan kita kali ini akan membahas beberapa pertanyaan dari netizen yang bertanya melalui nomor WA yang tercantum di bawah ini ya. Pertanyaannya menarik, apakah Reiki ini, terapi Reiki ini bisa digunakan untuk segala macam penyakit gitu ya. Jadi ya penyakit fisik yang menimpa tubuh kita ataupun penyakit psikis. Psikis itu berkaitan dengan psikologi ya. Nah, apakah dua penyakit ini, yaitu penyakit fisik maupun psikologi ini, bisa diterapi dengan menggunakan terapi Reiki ini, baik jarak jauh maupun jarak dekat? Oke, nanti akan kita bahas ya satu persatu. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol like-nya, tombol loncengnya juga, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang memerlukan informasi tentang terapi untuk kesehatan ya. Jadi begini, secara umum bahwa semua penyakit yang ada dalam tubuh kita ini bisa diterapi dengan menggunakan terapi Reiki ini ya. Jadi kalau saya hitung dari bawah, bisa asam urat gitu ya, yang sakit di kaki itu juga bisa diterapi dengan terapi Reiki ini. Kemudian sakit lutut, mungkin betisnya juga, lututnya juga sakit, bisa diterapi dengan terapi Reiki ini. Naik lagi, mungkin bagian pahanya atau bagian pinggangnya yang sakit, yang biasanya sering ini ya, pinggang ini yang sakit juga bisa diterapi dengan terapi Reiki ini ya. Kemudian di seputaran pinggang ada ginjal, jadi kalau sakit ginjal juga bisa. Kemudian ada di situ ambeien juga bisa gitu ya. Penyakit ginjal dengan segala macam bentuk penyakitnya ya. Kemudian naik lagi ke bagian perut atau pusar ya. Nah, di situ ada lambung, ada usus dan segala macam penyakit yang terkait dengan makanan. Itu bisa diterapi dengan Reiki, termasuk MAH, kemudian asam lambung, ya pokoknya terkait dengan pusar, sekitar pusar itu ya, sekitar perut bisa. Kemudian naik lagi di situ ada hati, ada empedu ya, penyakit liver juga. Nah, itu semua juga bisa diterapi. Kemudian naik lagi ke jantung ya, ada jantung, ada paru-paru di situ, ada punggung juga. Nah, sakit yang di sekitar situ, bagian tubuh yang sakit di sekitar situ juga bisa diterapi dengan menggunakan Reiki ini. Naik lagi ke tenggorokan. Nah, di tenggorokan sini ada yang namanya juga flu, kemudian radang tenggorokan, amandel, itu bisa. Kemudian naik lagi ke bagian kepala, ada gigi, wajah, bibir gitu ya, pipi kanan, pipi kiri, kemudian mata juga, hidung, saluran pernafasan itu. Saluran pernafasan itu kan dari hidung, kemudian tenggorokan sampai ke paru-paru. Nah, itu bisa. Kemudian di bagian kepala juga bisa. Nah, yang terakhir secara kejiwaan, secara psikologi juga bisa gitu ya. Nah, kenapa bisa? Oke, kita akan jawab satu persatu gitu ya. Kenapa kok bisa dipakai untuk semua macam penyakit? Kenapa bisa diterapi dengan menggunakan Reiki ini? Begini, jadi terapi Reiki itu menggunakan energi yang ada di alam semesta, kemudian disalurkan melalui telapak tangan kita. Kalau kita menyembuhkan penyakit dalam diri kita sendiri, ya ditempelkan atau didekatkan gitu ya. Nah, ini energinya tersalur gitu. Nah, kenapa kok semuanya bisa? Begini, di dalam tubuh manusia yang sehat, jadi di dalam tubuh manusia yang sehat itu, yang tidak sehat juga ada gitu ya. Jadi yang saya maksud adalah dalam diri manusia itu ada 7 pusaran energi utama. Di dalam diri manusia itu ada 7 pusaran energi utama dan ribuan pusaran-pusaran energi kecil dalam tubuh kita. Semua manusia punya itu gitu ya. Jadi 7 pusaran utama energi dalam tubuh manusia itu disebut cakra. Cakra itu adalah perputaran energi itu. Makanya kalau kita melihat Sri Krishna itu punya senjata namanya cakra, ya berputar seperti itu gitu ya. Putaran cakra itu kan berputar. Nah, 7 putaran cakra utama atau energi utama dalam tubuh manusia itu tersebar dari atas sampai ke bawah. Nah, yang paling bawah itu adalah cakra dasar. Cakra dasar itu berada di ujung tulang belakang kita. Jadi kalau kita pegang di bagian belakang tulang punggung itu terus sampai ke bawah ya,
di pantat itu kan ada akhir dari tulang belakang. Nah, itu cakra dasar di situ. Nah, cakra dasar itu berpengaruh terhadap energi fisik kita. Energi fisik kita gitu ya. Kemudian juga berpengaruh pada beberapa penyakit yang di sekitar cakra dasar itu tadi. Termasuk diantaranya yang ke bawah ada asam urat, kemudian lututnya juga gitu ya. Kemudian naik ke atas lagi nanti ada ambeien di situ, itu juga berkaitan dengan cakra dasar. Kemudian pantat yang sakit kalau misalkan jatuh gitu ya, pantat kanan atau pantat kiri sakit, nah itu juga berkaitan dengan cakra dasar. Nah, itu pusaran energi utamanya, cakra dasar, berpengaruh pada kesehatan-kesehatan yang saya sampaikan tadi. Kenapa? Kalau sakit di bagian itu, maka cakra dasar ini kita buka lagi, kita berikan energi supaya bisa berputar maksimal. Karena kalau orang sakit itu, maka cakra 7 cakra tadi itu ada yang tidak berputar maksimal gitu ya. Nah, itu kenapa kemudian bisa itu diterapi dengan cakra itu ya, dengan energi Reiki tadi. Nah, naik lagi ke atasnya cakra dasar, yaitu cakra, orang menyebutnya cakra reproduksi atau cakra seksual gitu ya, karena itu akan berpengaruh pada reproduksi, sistem reproduksi kita. Nah, yang berpengaruh atau yang dipengaruhi oleh cakra reproduksi adalah ginjal, kemudian juga kemampuan seksualitas, kemampuan produktivitas kita untuk bisa lebih sehat lagi, punya keturunan. Nah, itu di cakra seksual itu atau cakra reproduksi itu ya. Batu ginjal juga, sakit pinggang juga ada di situ. Nah, itu cakra reproduksi. Kemudian naik lagi di pusar kita, ada cakra pusar namanya, karena letaknya di pusar. Jadi cakra pusar itu berkaitan dengan penyakit-penyakit asam lambung, kemudian mah gitu ya, yang terkait dengan usus, pokoknya di sekitar perut ini. Nah, kalau ada penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, maka terapinya adalah berfokus pada cakra pusar tadi. Artinya kalau ada sakit di situ berarti cakra pusar tidak berputar dengan baik. Maka kita lakukan terapi supaya putaran cakra pusar tadi berputar dengan maksimal dan baik, sehingga memperbaiki siklus energi yang ada di bagian yang sakit tadi. Nah, itu. Kemudian naik lagi ke cakra solar plexus ya. Jadi antara pusar dengan dada itu ada yang namanya cakra solar plexus. Nah, sakit apa saja yang terpengaruh dengan kondisi di solar plexus itu? Ya, ada hati, kemudian ada empedu, kemudian juga kadang ada menderita sakit mah yang tidak terselesaikan ya, tidak atau belum tersembuhkan, kemudian masih terus berproduksi gas gitu, kemudian naik ke atas. Nah, biasanya naik juga di bagian solar plexus itu, karena itu juga diterapi di situ. Nah, itu cakra solar plexus. Kemudian yang berikutnya naik lagi ke bagian atasnya, yaitu cakra jantung. Nah, cakra jantung itu berkaitan dengan kondisi di dada kita ya. Jadi ada paru-paru juga, ada jantung di situ, di sebelah kiri ini ada jantung ya. Kemudian berbagai penyakit yang terkait dengan saluran pernafasan itu. Makanya cakra jantung ini secara fisik berpengaruh terhadap kondisi bagaimana kesehatan yang ada di rongga dada itu ya. Jadi kalau sakit jantung ya di situ yang terapi. Meskipun kita akan menerapi secara keseluruhan, secara umum ya. Jadi bukan hanya misalkan kalau sakit jantung ya bukan hanya di jantungnya saja, tapi juga di bagian-bagian yang lain yang terkait dengan jantung itu. Misalkan dari penyakit jantung itu ternyata berawal dari naiknya asam lambung yang terlalu tinggi kemudian tidak terselesaikan naik. Nah, maka di bagian ini juga diterapi. Nah, hampir sama dengan pengobatan di kedokteran ya. Jadi kalau di kedokteran itu ternyata asam lambungnya meningkat kemudian jadi penyakit jantung, jadi kondisi jantung yang tidak sehat, maka asam lambungnya ini juga diperbaiki. Nah, itu juga dilakukan gitu ya. Kemudian naik lagi ke cakra yang berikutnya, jadi cakra tenggorokan. Di sini letaknya. Nah, ini terkait dengan kesehatan
tenggorokan ya, radang tenggorokan, kemudian juga THT lah, telinga, hidung, tenggorokan ya. Amandel juga, kemudian flu juga. Kadang-kadang kalau flu kan di tenggorokan ini terasa sakit gitu ya. Nah itu ada cakra tenggorokan yang memang di sini tempatnya berputarnya energi untuk kesehatan yang ada di tenggorokan. Kemudian naik lagi ke bagian cakra atnya, di sini letaknya, yaitu berkaitan dengan kesehatan mata gitu ya. Kalau nanti dihubungkan dengan batin, maka itu akan berkaitan dengan mata batin gitu ya. Meskipun nanti mata batin akan melihatnya di sini, tapi ini juga dipakai kan gitu. Nah, tepatnya di sini. Kemudian yang berikutnya, yang paling atas adalah cakra mahkota. Jadi letaknya di atas mata ini, di atas cakra mata ini, ke belakang gini. Nah, ini tempat perputaran energi cakra mahkota. Apa gunanya? Cakra mahkota berkaitan dengan sakit yang ada di bagian otak gitu ya. Kemudian juga penyakit-penyakit yang lainnya di sekitar kepala, di bagian belakang gitu ya. Nah, karena itu kenapa tadi saya sampaikan bahwa semua penyakit yang ada dalam tubuh kita ini bisa diikhtiarkan atau diterapi dengan menggunakan Reiki, karena memang semua energi yang ada dalam tubuh kita itu menyeluruh dari atas sampai ke bawah gitu ya, dari cakra dasar sampai cakra mahkota. Jadi ada 7, yaitu cakra dasar, kemudian cakra reproduksi atau cakra seksual, kemudian cakra pusar nomor 3, cakra keempat itu adalah cakra solar plexus, kemudian yang kelima cakra jantung, yang berikutnya adalah cakra tenggorokan, kemudian cakra atnya dan cakra mahkota ya. Nah, ini kenapa saya sampaikan bisa diterapi dengan penyakit terapi untuk Reiki itu untuk penyakit apa saja, karena semuanya kan menyeluruh ya. Nah, ini yang saya sampaikan terkaitan dengan penyakit. Nah, Anda yang berminat untuk belajar menyembuhkan diri sendiri bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di bawah ini.